Wahyu tak suruh naik, yuk naik. Terus habis itu saya nengok ke belakang. Posisinya si Noval itu bang duduk sama si Indra. Udah lemes. Posisi duduk begini. Dan gua pada saat gua nengok begini, astagfirullahaladzim. Gua kaget-kagetnya bang. Sosok hitam itu tepat ada di belakangnya si Noval. Terdengar suara teriakan, tolong bang, tolong. Gue lari bang, posisinya si Noval di mana bang? Jatuh bang dari jalur itu ke bawah bang, jatuh ke pinggiran jurang. Dengan kakinya itu di atas, itu nyangkut di ranting-ranting pohon bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Selain keindahan alam dan cerita hebatnya di masa lalu, Gunung Cikuray juga menyimpan cerita mistis. Sama seperti gunung-gunung lainnya, kisah-kisah seperti hilangnya seorang pendaki cukup sering terdengar di gunung ini. Dan pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor ketika melakukan pendakiannya di Gunung Cikuray. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih, kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Jenal. Ya, malam Bang Moe. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang? Sehat. Dari mana nih Bang kalau boleh tahu? Dari Jakarta Selatan, Kalibata gue bang. Dari Kalibata. Betul. Oke Bang. Thank you banget Bang udah datang dan mau berbagi cerita. Ini pendakian di Gunung Cikuray Bang. Betul, pendakian di Gunung Cikuray. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu Bang? Ini 5 November 2021. 2021? Betul. Berapa orang dari Jakarta Bang? Dari Jakarta 2 orang, tetapi selama pendakian itu 11 orang tepatnya. Oh. Nah kan tadi sempat bilang Bang, salah satu temen lu ini ada yang jatuh Bang ke jurang. Itu betul benar Bang? Itu betul. Itu pada saat jatuh tuh malah kita mau turun ke base camp. Wah, aduh. Tapi nggak kenapa-napa tuh Bang? Kakinya sih yang sakit. Iya kakinya. Terkilir apa? Terkilir patah pasti. Sampai patah. Oh ya Bang, tadi gue juga dengar lu sempat bertemu sama pendaki yang telah lama hilang nih Bang di Gunung Cikuray. Itu bener Bang? Betul. Jadi setelah turun, gue konfirmasi ke pihak base camp. Ada sosok perempuan. Dan dari pihak base camp tanya ciri-cirinya seperti apa. Dan pihak base camp bilang, itu adalah sosok perempuan yang berinisial R. Yang belum jasad sampai sekarang belum belum diketemukan Bang. Dan kita doain aja Bang, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Bang ya. Amin, amin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Dan jangan lupa dengerin kita di Spotify dengan keyword Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, silakan Bang, itu gimana ceritanya Bang? Oke, jadi tanggal 5 November 2021 itu gue tuh udah merencanakan di tanggal tersebut itu untuk melakukan pendakian. Nah, biasanya memang gue motoran, selalu motoran. Event itu sendiri ataupun berdua lah gitu. Awalnya tujuan itu adalah ke perahu. Tapi karena gue bawa salah satu temen yang pendaki pemula juga, kita cari gunung terdekat. Gitu. Kita cari gunung terdekat, ada beberapa opsi lah di situ. Sampailah kita, singkat cerita, perjalanan dari Jakarta dengan naik motor itu lancar sampai di Purwakarta. Nah, Purwakarta kita istirahat terlebih dahulu. Tiba-tiba ada WA dari pihak base camp Cikuray. Oke, gue kenal kayaknya orang ini. Kayaknya kenal. Kang Bebe ya? Betul, Kang Bebe gitu. Dia nanya, Bang Jenal, jadi nggak kesini gitu. Oh ya udah, diskusi sama teman, gimana mau ke Cikuray atau lanjut? Kalau lanjut masih jauh. Kalau ke Cikuray paling kita sampai sore lah. Gitu. Akhirnya kita lanjut lah.
jalan-jalan, habis itu, oh yaudah bang ke Cikuray aja. Ya udah akhirnya kita ke Cikuray. Pindah haluan berarti tuh, Bang? Pindah haluan, betul. Pindah haluan. Nah pada saat ke Cikuray, motor gue tuh mogok. Padahal itu ya kurang lebih 2 jam lagi bang nyampe. Motor gue mogok di tanjakan begini, itu mundur. Awalnya di situ. Terus habis itu gue berhenti dulu, gue siram air dulu, rem, dan gue diemin dulu motor secara 15 menit. Lanjut lagi normal. Tuh, sampailah di homestay. Itu di jam 5 dan itu cuman gue berdua doang bang. Berdua doang sama temen? Berdua doang, sama sekali nggak ada pendaki lain. Gitu. Kalau kalian ke Cikuray via Pemancar, nah tidurnya kalian bisa di base camp The Alfi. Udah dikasih unjuk ada berapa pos, terus di gambar mural seperti ini sampai puncaknya. Sebelah sana musola, ini toilet, terus gue tanya, Kang Bebe ini berdua doang? Kata Kang Bebe, iya nggak apa-apa kalaupun berdua, anggap aja gunung milik berdua. Gue bilang, ya nggak bisa Kang Bebe, kalau gue kenapa-napa gimana? Gitu kan. Terus tak tungguin sampai jam 7, datanglah ada 3 orang dari Indramayu, 3 pendaki gitu. Dari Indramayu itu ternyata mereka juga melakukan pendakian pemula juga bang. Ya, yang 2 orang itu sudah pernah ke Ciremai dan pendakian kedua di Cikuray. Satu lagi itu betul-betul pemula. Belum pernah sama perdana bang itu bang, hari perdana dia naik gunung. Gitu. Ngobrol-ngobrol ya udahlah akhirnya sampai jam 11 kita ngobrol. Kenapa kalau naik gunung? Katanya untuk perayaan lulusan. Jadi untuk merayakan kelulusan si 1 orang ini diajaklah ke Gunung Cikuray untuk melihat awan di atas lah katanya gitu. Udah kita ngobrol-ngobrol, ngerokok-ngerokok, sampai jam 11 datang lagi rombongan 5 orang dari Bekasi gitu. Akhirnya kita nggak jadi tidur lagi tuh, ngobrol lagi sama pihak Bekasi. Mereka ternyata juga pendaki pemula. Ada 1 orang memang yang sudah melakukan pendakian Gunung Fuji lah. Gunung Fuji. Gunung impor ya? Betul. Di luar? Betul, di luar Gunung Fuji. Tapi tanya, apakah sudah sering melakukan pendakian di Gunung Indonesia? Enggak. Gitu. Jadi bisa dikatakan mereka belum familiar dengan gunung-gunung di Jawa Barat, terutama di Jawa Barat lah, kayak gitu. Nah, Kang Bebe yang tadi disebutin abang tuh bilang, kalian jadi 1 rombongan saja ya, jadi 1 kloter gitu. Jadi 10 orang nih bang awalnya. Nanti leadernya si Bang Jenal aja karena yang udah sering kesini atau udah sering naik gunung lah katanya gitu. Oh yaudah bang. Istirahatlah kita tuh jam setengah 12 malam. Istirahat, jam 7 kita bangun, prepare, simaksi, pendaftaran simaksi, tak urus semuanya. Sarapan, habis itu sudah selesai, jam 8 saatnya kita pick up tuh. Dari homestay menuju ke pos pemancar. Bismillah. Kurang lebih itu di jam 9 kita udah nyampe di pos pemancar. Selama perjalanan itu mungkin ya harap maklum bang ya, karena pendaki pemula yang mereka obrolin itu perihal makhluk halus. Langsung ngomongin itu gitu. Di situ, iya langsung ngomongin gitu. Terus tak bilang pada saat doa tak pimpin, ya kita naik gunung ini tujuannya ya untuk tadabur alam. Kita ingin ngeliat keindahan yang gak usah pikirin yang lain-lain. Tujuan kita sampai di atas puncak, turun lagi ke rumah dengan keadaan selamat. Tak infokan begitu. Terus karena mereka baru pemula, tak atur untuk ritme perjalanan gitu. Tak bilang begini, kita ada 3 rombongan. Dari 3 rombongan itu diharapkan siapapun yang berjalan di depan silahkan, tetapi jangan pernah jaraknya terlalu jauh untuk di rombongan yang di belakang. Gitu. Jaga jarak ya. Jaga jarak gitu. Kalau misalnya yang di belakang agak lama jalan, tolong ditungguin. Gitu. Nah betul bang. Baru jalanin dari pos pemancar ke pos 1 registrasi. Itu kalau estimasi biasa masih bisa sampai 20 menit. Ini kita hampir 40 menit bang. Ada 2 orang fisiknya yang benar-benar terkuras tadi yang untuk merayakan kelulusannya tersebut. Itu capek. 1 lagi juga dari pihak Bekasi yang badannya agak besar, itu juga capek. Sehingga kita lama lagi di pos registrasi. Itu hampir 30 menit bang.
per 30 menit. Tadi jam 9 start dari pos pemancar, nyampe di pos registrasi itu di jam 9.45 Bang. Istirahat lagi, jam 10 itu kita baru jalan menuju pos 2 itu. Iya. Singkat cerita dari pos 1 ke pos 2 itu kita ngelewatin hutan rimba, pintu rimba, kanan kirinya juga enak. Kemudian kita sempat bercanda-bercanda seperti itu. Nah pas di tanjakan, tiba-tiba tasnya kita sebutnya Noval lah Bang ya, gitu yang anak yang remaja itu. Jadi tasnya si Noval atau carry si Noval tiba-tiba putus Bang. Putus. Tuh. Terus dia bilang badannya terasa berat. Kemudian si Noval yang bikin gue kaget Bang, dia nyebut begini, dasar gunung tai bikin gue capek. Ngomong kayak gitu? Ngomong begitu Bang. Sontak gue langsung kaget, terus langsung gue tegur, Pal, di gunung kita nggak boleh ngomong kayak gitu, gitu, jaga adab lah, gitu. Lo boleh ngeluh tapi nggak usah berkata kasar, gitu. Kita istirahat lagi Bang di pertengahan menuju ke pos 2. Kebetulan mereka bawa jarum dan benang, jadi carrier-nya itu dijahit terlebih dahulu. Nah pada saat dijahit ada satu sosok pendaki baru. Ada pendaki baru sendiri Bang. Tek bilang, ini orang atau bukan? Gitu kan. Karena start pendakian dari pos 1 ketika memasuki pos 5, di gue tuh nggak enak Bang. Gitu loh. Di gue tuh hati gue nggak enak, kayak ada yang salah mengenai pendakian kali ini gitu loh. Gitu. Muncullah satu orang. Wah, terus habis itu tak tegur, Mas sendirian aja Mas. Iya Mas, saya sendiri aja gitu. Pakai sendal Bang. Pakai sendal? Swallow? Bukan, pakai sendal gunung lah. Oke, pakai sendal gunung. Tapi kan kita tahu treknya Cikure seperti apa kan gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kenalan, namanya Wahyu, terus tak minta, Bang jangan sendiri Bang gitu. Apalagi Gunung Cikure itu lumayan terjal. Jadi kita gabung aja ke rombongan saya. Akhirnya gabung Bang, dari 10 orang itu menjadi 11. Jadi 11 orang di situ. Berarti dia itu niatnya mau solo hiking itu? Betul. Sendiri aja? Hiking sendiri Bang. Gokil. Sendiri. Dan saya juga kaget. Kok bisa lolos? Setahu saya kan pada saat hari itu tuh nggak boleh solo hiking. Gitu pada hari itu. Nggak tahu kenapa ada apa, pokoknya dia bisa lolos gitu loh. Akhirnya kita singkat cerita, carrier si Noval itu sudah diperbaiki. Terus jadi kita 11 orang bareng menuju ke pos 2. Sampai pos 2 itu hampir di jam 11.45. Terus habis itu kita di pos 2 itu tak minta untuk isi perut dulu mereka, isi tenaga, karena si Noval, karena wajar lah Bang ya, pendaki pemula ya, dan bukan hanya Noval aja mengeluh, tapi rata-rata semua pada mengeluh, kayak ada menyesal ngikut ke sini, ada menyesal gitu. Jadi memang saya harus nenangin, harus ngasih, udahlah lo makan dulu semuanya, nanti kita lanjut lagi gitu. Baru mau jalan dari pos 2 ke pos 3 itu si Noval merasa badannya berat, kakinya semuanya badannya berat semua, kata nggak bisa. Ya udah, akhirnya dua temannya itu inisiatif lah bawa barang bawaannya dia di carrier dikeluarin Bang. Jadi secara bawaan harusnya udah ringan si Noval, karena udah dikurangi ya? Betul, sudah dikurangi kayak gitu. Kalau Tacik itu cuma bawa baju dia doang Bang. Bahkan logistik udah dipisah, airnya di Noval juga udah dibawa teman-temannya gitu. Aman harusnya kan, kita jalan. Di pertengahan pos 3 itu saya masih ingat dia bilang seperti ini, Bang badanku masih berat, kenapa ya? Si Noval ini? Si Noval. Jadi kalau ada batu Bang, batu besar, dia itu diikat kain putih. Kain. Itu ada melihat. Nah di posisi itu dia bilang, Bang badan gue berat kenapa ya? Kayak gitu. Kita nggak nyampe nih Bang. Gitu. Akhirnya yaudah Pal, carrier-nya itu dibawain oleh teman saya. Dia jadi ya udah nggak bawa carrier Bang, nggak bawa carrier sama sekali. Kosongan aja jalan gitu. Nyampe lah di pos 3 Bang, kita ya seingat saya itu di jam 3 gitu. Di jam 3 karena kan memang dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan jaraknya lumayan jauh gitu. Nah, kita di pos 3 istirahat, habis itu makan, Noval udah kondisi badan juga udah parah. Kram lah si Indra kakinya Bang. Ini dari pihak Bekasi. Kalau mau di Bekasi kram kakinya Bang. Itu akhirnya kita lama lagi istirahat
gitu. Kita ya beresin dulu tuh perlengkapan si Noval karena masih berantakan tadi karena kita perbaikannya itu di jalur di pos 3 kita makan lagi sambil perbaiki karirnya si Noval, yang lain ngurut kakinya si Indra gitu. Yang kram ini ya? Yang kram. Ya kurang lebih itu 20 menit kita masih di pos 3 gitu. Tiba-tiba kabut gitu. Terus mendung. Nah, yaudah tak minta yuk jalan yuk daripada nanti kita kena hujan dan kemalaman karena kita masih di pos 3 nih. Pos 6 masih jauh gitu. Lanjut jalan dari pos 3 karena jarak tempuh mereka pemula juga dan terjal, akhirnya kita terpisah di bak rombongan. Rombongan Bekasi di depan, saya di tengah, rombongan Purwakarta di belakang gitu. Kesusulah rombongan yang di Bekasi di pos 4 gitu. Ternyata di pos 4 udah dihadang bang sama penunggu pos 4. Babi ganas. Ya. Ya makan ada yang bawa rendang, ada. Gue bawa rendang tapi di bawah dan itu udah ditutup. Masih. Kalau misalnya enggak ini kita udah jalan. Akhirnya gue dapat konten Bagas. Setelah sekian lama. Akhirnya. Nggak di Sindoro, nggak di sini. Sampai naik pohon bang? Sampai naik pohon semuanya gitu. Karena takut diseruduk gitu. Iya. Kan babi kan nggak bisa belok ya. Betul. Dia pas tengah-tengah jalur begini, posisi kita baru mau masuk gitu pos 4. Jadi setelah kita lama di pos 4, inisiatiflah teman-teman dari Indramayu untuk usir aja bang, gak usah takut gitu. Oke, kita usir lah dengan suara bang keras, kayak gitu. Tapi banyak babinya situ bang. Ada 4. Oh ada 4. Ada 4 Gede-gede ya berarti. Gede-gede gitu. Tapi yang babi satu yang di tengah itu nggak mau geser-geser. Kalau yang lain kan kita bikin suara keras gitu, pada lari nih. Yang di tengah itu anteng kali bang. Anteng gitu. Kita timpukin juga anteng, tapi nggak kena babinya, cuman nimpuk ke tanahnya biar dia kaget gitu maksudnya. Tetap anteng bang. Sampai akhirnya kita majuin, kita khusus itu baru babinya lari. Langsung lah kita lanjut lagi bang. Nah kita udah ngeliatin pos 4, posisi gerimis turun, langsung tak minta untuk dibuat pakai jas hujan dan cover semuanya. Kabut tebal datang. Itu udah jam 4:30 bang. 4:30 itu gelap. Selama pendakian selain Gunung Salak bang ya, itu Cikure gelap bang. 4:30. Posisinya Indramayu itu pasti di belakang. Terus gue nengok untuk memastikan mereka itu jaraknya dekat kan. Sambil gue nengok begini nih bang. Ada sosok perempuan. Rambutnya segini. Itu seketika begini yang push gitu ke arah gue. Terus gue sontak, gue kan kaget bang. Gue sontak, gue langsung begini, gue naik dek begini. Dengkul gue itu terbentur akar tanjakan. Gue pikir gue halusinasi, mungkin gue halusinasi kali ya, gitu. Ternyata enggak bang, si Wahyu tepat yang pendaki satu, inget yang solo hiking tadi kan bang, si Wahyu itu di depan gue, terus dia bilang, ayo naik bang. Udah paham? Iya, gue paham akhirnya. Berarti bukan gue yang lihat, tapi Wahyu juga melihat, gitu. Itu gue confirm ketika nanti di akhir cerita gue confirm ke Wahyu juga ngelihat semuanya itu. Itu sosok yang lu lihat si R ini bukan bang? Ya setelah gue konfirmasi ke pihak homestay, bilangnya si R sih bang. Dengan karena dari ciri-ciri yang disebutkan sama, valid. Dan itu gue baru tahu bang, itu sosoknya itu pucat. Gue baru pertama kali ngeliat perempuan di pendakian dengan sosok seperti itu tanpa ekspresi. Oke. Kalaupun gue sendiri mungkin gue akan nggak akan lanjutin pendakian sih bang. Gue akan memilih turun. Itu karena itu jelas banget. Dan Wahyu pun menyatakan yang sama. Nah singkat cerita akhirnya kita sampailah bang ya di pos 5
gitu. Di pos 5 dengan kondisi masih hujan, terus babi juga masih ngikutin kita kan. Kita nggak lama tuh bang istirahat di pos 5 karena takutnya kena malam. Tak gas aja udah, yuk lanjut lagi pos 6. Kita akhirnya langsung ke pos 6. Di pos 6 kita sampai di setengah 6, 17.20. Saya masih ingat itu. Jadi setengah 6 kurang 10 menit kita sampai. Si Nopal tiba-tiba jatuh bang. Jatuh. Blok gitu. Si Nopal, si Indra pun jatuh. Ada dua orang yang jatuh. Si Indra jatuh karena kram, tapi dia masih sadar si Indra bang. Iya, iya. Si Nopal nggak sadar, Pingsan bang. pingsan. Gitu. Si temennya dua orang ini nyamperin gua, Bang Jen, tolong Bang Jen, tolong Bang, si Nopal Bang kayaknya nggak kuat gitu. Nah, gue langsung lari ke arah ke Noval, posisi ini di pohon, sebelah sini kan tenda kalau pos 6. Nah, si Wahyu itu lagi fokus di babinya. Teman-teman tuh lagi bantuin si Indra. Gue sama temen gue sama Indra Maju tuh ngurusin si Nopal. Dia mata melek bang, mata begini. Mata melek. Tetapi kayak orang hilang kesadaran gitu. Sampai gue tepuk pun dia nggak ngerespon gitu. Akhirnya karena gue selalu bawa balsem ya kan sama minyak kayu putih, gue olesin lah bang di bawah hidungnya ini gitu. Terus gue minta kalian masak ya gitu, masak energen buat makan si Nopal. Gue takutnya hipo bang pada saat itu. Gue takutnya hipo karena dia pendaki pemula, terus di trek memang dia juga jarang makan, agak susah bang orang untuk disuruh makan. Wah itu yang ini tuh. Ya gue takutnya hipo kan. Yang bahaya itu. Bahaya. Gue takut. Terus habis itu mereka udah masak, gue kasih ke Nopal minum. Gue buka, Pal makan Pal. Gue tutup bang mulutnya. Nggak mau ngebuka. Nggak mau ngebuka. Ya gue minta maaf ya bang ya. Bukan bermaksud kasar nih. Saking gue nggak tahu lagi cara untuk ngadepin ini kan. Ya gue tepok beginian. Gue tepok begitu. Ditambah temennya akhirnya dipaksa begini suruh makan. Dibukain sama temennya begitu. Iya, kayak giniin. Itu gue baru pertama kali ngeliat orang mau hipo seperti itu. Sebelumnya gue belum pernah ngeliat orang mengalami kejadian kayak gini gitu. Belum pernah gitu. Oke lah, akhirnya sadar. Terus selama 15 menit di pos 6 sadar si Nopal. Gue tanya, apa lo kenapa Pal? Gitu. Nah, nggak tahu bang. Pokoknya gue tadi pas naik, kayak gue lemes, ngeblur aja gitu pandangannya dia. Gelap Gitu ngeblur. Gelap. Habis itu udah tau gue sekarang di Mari di pos 6 gitu. Jadi ternyata kan kita udah nyampe pos 6 nih. Versi dari pihak mereka itu pos 6 tuh udah kelihatan si Nopal itu cuman beberapa langkah lagi tuh nyampe pos 6 bang. Tiba-tiba langsung jatuh tuh. Diseret lah ke pos 6 pas itunya. Iya, ditanyakan dikit lah, diangkat gitu. Nah, nyamperin gua baru minta tolong gitu. Jadi pada saat itu ya mereka bingung kan, karena mereka pemula, akhirnya mereka minta tolong ini harus diapain kalau ada kasus seperti ini. Terus minta untuk ganti baju karena memang badannya udah cepel semua bang. Karena gue takut hipo, akhirnya suruh udah ganti baju Noval, ada jaket nggak? Nggak ada bang. Nggak ada jaket si Noval. Nggak ada jaket? Betul. Terus tak cek dong, carrier dia basah bang bajunya. Jadi nggak dilapisin garbet ya? Betul, bahkan plastik pun nggak dilapisin plastik bang, nggak ada langsung plastik. Masukin carrier kayak lo pergi ke sekolah atau ke cancer gitu aja. Itu bang, ya gue sempet emosi dong, wajar dong kalau gue emosi karena di pendakian terlama lo, sore baru nyampe di pos 6 gitu loh. Sedangkan ke pos 8 masih jauh lagi. Emang kita dibilangin sama temennya gitu? Ya gue tanya, katanya sudah dibilangin, tetapi entah lupa apa, pokoknya langsung bawa aja ke carrier-nya gitu. Akhirnya di situ gue bilang, ya udah siapa yang bawa jaket kasih ke si Nopal. Akhirnya si teman satu lagi pakai jaketnya dikasih lah, jaket jas hujan gitu dipakai. Oke. Posisi itu udah maghrib bang, kan tadi setengah 6 ya. Sekarang karena lama di pos 6 maghrib lah di pos 6. Terus tak sarankan kita ngecamp di sini aja ya gitu. Nggak ada maunya tetap lanjut untuk ngecamp di pos 8 ya, biar summitnya tuh lebih dekat katanya. Ya udah, gue nggak bisa
ngikutin ego gue kan. Gue harus, karena kita satu rombongan jadi 11 orang, ya sudah kita tetap lanjut tapi dengan satu syarat gitu. Wahyu paling depan, tak atur bang. Wahyu paling depan posisinya, kedua gua, ketiga Nopal, keempat Indra, selebihnya terserah. Gitu. Karena kenapa? Gue nggak enak bang, rasa gue tuh kayak nggak enak, kayak sesak gitu. Nah, baru setelah briefing tersebut kita baca doa untuk melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah, kan kalau pos 6 sini agak lurus itu masih agak landai bang. Sebelah sininya itu agak turunan dikit. Di situ terdengar suara ketawa. Gue merinding, gue bener-bener merinding sampai gue bilang tolong berhenti dulu bentar. Karena si Wahyu pertama kali itu juga ada ngasih kode soal perempuan yang tadi bang. Gue tanya, lu dengar nggak Yu? Dengar bang. Oke. Ya udah yuk jalannya pelan-pelan. Terus gue bilang, kalian dengar apapun tolong dihiraukan gitu. Nggak usah panik, nggak usah apa-apa. Kalian ngobrol aja yang di belakang. Nopal sama si Indra tetap deket gua gitu. Jangan jauh-jauh. Tak gituin bang. Akhirnya kita jalan. Dengar suara itunya lama nggak bang? Nggak lama sih bang, cuman sekian detik gitu. Tapi itu jelas bang, jelas itu. 1 menit lah gue di situ berhenti untuk memastikan itu apakah hanya gue mendengar atau enggak. Ternyata Wahyu juga dengar kan. Kemudian kita jalan lagi tuh bang, dari pos 6 menuju ke pos 7. Jalan ada tanjakan gitu. Pada saat tanjakan, itu saya masih ingat, ada persimpangan sebelah sini. Kalau ke kiri itu jurang persis, atau ke kiri jurang persis, kanan pun itu jurang. Jadi posisi pada saat menuju ke pos 7 itu seperti ini. Kalau sini yang ke jurang terjal, ke sini masih yang agak landai dikit. Cuma ada jurang juga gitu. Ada persimpangan. Si Wahyu itu ragu, bang kanan atau kiri? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besapagi.edv atau ke email besapagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Persoalan begini, ke arah tanjakan gitu. Akhirnya gue ke depan lah, karena dia ragu, dia nggak bisa memutuskan kan. Gue bilang kita ke kiri aja gitu, karena jalurnya begini ternyata betul ke kiri. Nah di posisi itu bang, kaki gue itu udah tiba-tiba terasa sakitnya. Oke, yang sempat kebentur akar itu. Betul, yang sempat terbentur akar itu, kaki sakit. Dan pada saat posisi di situ, itu terdengar sosok ketawa yang tadi bang. Dan kali ini lumayan lama diiringi dengan perempuan. Posisinya ini saya belok sini bang. Ini ada pohon begini, di sebelah situlah dia tertawa. Jadi kalau saya maju itu mungkin jelas, tapi saya takut bang. Saya langsung berhenti di situ. Wahyu tak suruh naik, yuk naik. Terus habis itu saya nengok ke belakang. Posisinya si Noval itu bang duduk sama si Indra. Udah lemes, posisi duduk begini. Dan gue pada saat gue nengok begini, astagfirullahaladzim, gue kaget-kagetnya bang. Sosok hitam itu tepat ada di belakangnya si Nopal. Wah, gede, merah matanya, itu tepat di belakangnya si Nopal. Habis itu langsung bilang bus gitu. Gue saking takutnya, gue maju pun perlahan. Di Indra tuh tepat di belakang. Tak pikir itu yang di belakang itu adalah sosok tadi itu Indra. Ternyata enggak bang. Indra juga duduk bang. Iya, berarti Indra sama si Novalnya duduk ya? Duduk bang. Enggak diri si Indra. Makanya gue terus sama Wahyu tengok Indra bukan? Bukan bang. Gitu. Akhirnya gue minta lo tolong backup si Indra. Gue ajak ngobrol si Wahyu. Gitu. Gue baru nggak. Kita cuma berempat bang. Rombongan yang lain bang? Ketinggalan di belakang.
Padahal posisi secara logika harusnya buang terlama karena untuk nge-backup Indra dan Noval kan. Dan juga sambil cari jalan juga Betul, tadi. sambil cari jalan. Tapi kenapa yang di belakang lama, Bang? Itu yang gue nggak masuk akal pendakian di Cikure itu ya. Kok bisa dengan jalur yang sama, tetapi range waktu yang gue lalui dengan yang mereka lalui itu beda gitu loh. Tapi lama nggak tuh Bang jedanya? Jeda itu 20 menit, Bang. Wah, jauh banget kalau gitu, jauh 20 menit Bang. Gue sampai teriak. Udah bisa, woi, woi, kayak gitu Bang. Jebret lumayan jauh. Dan posisi itu masih tanjak gitu. Akhirnya gue negur si Noval, pal. 3 kali, 4 kali, nggak ada sautan Bang. Langsung Bang, pal, gitu. Iya Bang, kenapa Bang? Gitu. Iya Bang, kenapa Bang? Gitu. Lu tadi ngomong apaan? Lu tadi ngomong apa? Tahu nggak Bang apa yang dia omongin? Bang, kalau gue mati di sini gimana Bang? Badan gue sakit Bang, kaki gue sakit Bang, dingin Bang. Karena itu tuh gue akhirnya manggil si Nopal 3 kali nggak disautin. Gue tepok baru ada. Gue tanya, lo tadi ngomong apaan? Ngomong apa Bang? Gue ngomong apa-apa. Dia nggak sadar Bang udah ngomong gitu Bang. Oh, oke. Iya, udah tersuges Bang ya. Iya udah tersuges. Gue bilang, Pal istighfar gitu. Istighfar gitu. Jadi Noval itu nggak sadar kalau udah ngomong gitu. Nggak sadar kalau dia udah ngomong ngaco lah Bang gitu. Terus gue bilang, Pal istighfar gitu, sambil nungguin rombongan yang di belakang tuh datang kan. Akhirnya karena dia merasa kedinginan banget, gue sama si Wahyu itu bikin rapat Bang sambil popo gini lah, biar peluk gitu ya. Iya, biar anget lah si Noval gitu. Datanglah rombongan, dia bilang, Bang lu jalan cepet banget Bang Jen gitu. Kagak, gue kagak jalan. Iya, Santai jalannya. padahal santai. Kondisi Noval kan sakit, nggak mungkin Bang bisa jalan cepet. Mereka bilang, lo jalan cepet banget Bang, kita butuh senter. Karena kan senter mereka cuman 2 doang Bang. Gitu. Beberapa doang. Kita butuh Bang, kita juga nyari jalur kata gitu. Wah oke lah, yaudah gini. Kita jadi yang tadinya lumayan renggang, kita mepet jalannya Bang. Bener-bener mepet, jadi ke setiap ada tanjakan dikit, berhenti, nungguin. Sambil nyenterin ya. Betul. Jadi saya nggak langsung jalan. Kayak kalau yang tadi kan saya langsung jalan tuh, ya kan. Kali ini nggak, karena takut terulang kembali. Tapi kalau menurut tuh Bang, tentang si Noval ini sempat ngeliat sosok hitam itu nggak Bang? Nah, si Noval itu dia bilang Enggak. Atau denger suaranya? Kan sebelum itu kan denger suara dulu. belum. Dia sama sekali nggak sadar apapun yang terjadi di Cikuray. Gitu. Nah, lanjutlah Bang ya menuju ke pos 7. Dengan posisi ya kita pelan-pelan sampai di satu persimpangan. Jadi tapi jalur ke depan lurus ya. Nah saya dari jalur sini, di bawah itu ada jalur Bang. Di situ gue kali ini yang minta berhenti karena kaki gue tuh merasa sakit, dengkul gue udah sakit banget. Akhirnya minta diurut gitu. Siapapun yang bisa ngurut tolong diurut lah. Ada anak Indramayu memang bisa ngurut gitu. Diurut lah gue Bang kaki gue. Itu saking sakitnya gue tuh teriak gitu. Saking sakitnya. Diurut si Nopal plek lemes dengan kondisi yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia menggigil di tanah, tiduran lagi dia. Si Indra pun sama tiduran, tapi si Indra itu masih sadar. Tapi kalau si Nopal itu sama sekali Bang, sama kejadian seperti di pos 6. Nggak sadar berarti? Nggak sadar. Pada saat itu temennya malah berantem, main salah-salahan. Gue udah bilang jangan ajak dia, kata salah satu temennya, namanya si Agus lah. Satu lagi kan si Denny yang ajakin. Gue udah bilang dia jangan ajak si Nopal. Gitu aja. Malah main salah-salahan. Berantem Bang. Akhirnya di situ gue emosi. Lu berdua harus tanggung jawab apapun yang terjadi dengan si Nopal, gituin aja. Lu masak lagi sekarang, bikin yang angkat-angkat buat si Noval. Kali ini Bang, karena si Noval udah ngerintih kedinginan banget, gue takut orang itu bener-bener baru takut tuh Bang orang itu meninggal di sini. Gue tutup Bang, pakai flysheet Bang, flysheet tenda,
gue libet-libetin kayak lontong Iya, Bang. iya. Si Novel ini sampai hanya kelihatan mukanya aja. Selesai masakan, gue suruh si Novel makan, nggak sadar. Gue tepak mukanya, gue udah nggak peduli lagi Bang. Gue tepak mukanya, sadar, gue suruh makan. Di situ, gue kira yang mengalami hal-hal yang nggak masuk akal gue, sama Wahyu tentunya. Tiba-tiba adalah suara dari yang tadi jalur sebelah sini Oh, yang kan di di bawah gua. itu ya? Ya, ada jalur sebelah kanan nih Bang. Ya. Ada suara pendaki lain yang bawa kerincingan. Iya. Nah, pernah kan ada pendaki yang suka bawa kerincingan, bunyinya seperti Kerencing-kerencing ya, gitu. kerincing-kerincing. Sama ngobrol Bang. Wah, Bang Jan, dari orang Bekasi bilang, dengar suaranya Bang? Iya. Wah, ada pendaki lain. Alhamdulillah kita udah senang Bang, udah senang, minta bantuan mereka lah. Minta evakuasi untuk 2 orang ini. Kita tungguin Bang, lama di situ Bang. 1 jam. Pendaki tersebut nggak nyampe-nyampe. Tapi suaranya itu dekat. Suaranya semakin dekat, dek. Tapi nggak nyampe-nyampe. Bahkan kita teriak, woi, Bang. Nggak ada sautan. Tapi mereka asik ngobrol gitu loh. Padahal jalur nyambung ke situ ya? Nyambung ke situ nggak mungkin. Jadi nggak ada jalur lain Bang, cuman ke sini. 1 jam Bang kita nungguin. Nggak ada berarti itu. Nggak ada, sampai jam 8 tuh kita tuh masih nungguin dia Bang. Nggak ada orang Bang, nggak datang. Panik semua, panik. Jadi kali ini bukan cuman gua yang melakukan merasakan hal yang aneh. Yang Bekasi semuanya merasakan hal yang aneh. Bang ini bahkan karena mereka pemula, jadi asal ngomong aja. Itu orang bukannya Bang. Saking takutnya untuk memastikan apakah betul orang. Gue bilang nggak tahu. Terus si Wahyu bilang, yuk jalan lagi. Anehnya tuh Wahyu selalu minta ketika ada hal itu Wahyu minta jalan. Akhirnya kita jalan lagi lah Bang. Dan Novel udah sehat berarti, udah mulai sadar ya? Si Novel udah mulai sadar dengan kondisi itu pakai flysheet. Jalan gitu. Pakai jalan flysheet, tetap formasi dia di belakang gua, belakang Indra gitu. Jalan menuju pos 7. Nggak lama dari persimpangan tadi, Noval bilang, Bang, maafin gua. Noval di belakang gua bilang, Bang, maafin gua Bang, dingin Bang, kaki gua pegel, capek Bang, tinggalin gua aja Bang, mungkin gua matinya di sini Bang. Gua nengok ke belakang, Wahyu nengok ke belakang Bang, takut Bang. Takut kan apa? Sosok yang tadi ada di samping Novel persis Bang. Sosok yang hitam gede ini. Hitam gede Bang. Gak ada yang berani ke depan nyamperin si Novel Bang. Gak ada yang berani kali ini gue. Sampai baca-baca doa gue. Ya Allah tolong ya Allah. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas. Gue baca Bang. Sampai gue minta ya Allah tolongin. Udah tolong kita, kalau ada salah gue minta maaf. Kalau ada apapun salah dari tim kita atau rombongan kita minta maaf gitu. Seketika hilang Bang sosok tersebut. Jaraknya deket dong Bang? Gak Jarak begini Bang, antara jarak gue dan lu Bang. Karena gue nggak mau jauh-jauh dari Nopal kan. Iya, kan mepet itu keadaannya. Posisinya itu di sampingnya Nopal Bang, sosok itu. Gue nengok begini Bang. Saking gue takutnya tuh gue sampai merem Bang. Sampai gue kalau mati di, gue juga sempet ke distrik ya. Kalau gue mati di sini gimana ya gitu. Gue udah panik, semua udah panik karena nggak tahu lagi harus gimana. Gue baca doa, gue minta pertolongan, ya Allah tolongin. Gue buka mata, hilang. Wahyu juga ngeliat. Wahyu ngeliat Bang. Wahyu bahkan mundur 1 langkah karena sakit takutnya. Posisi kembali yang di rombongan itu agak tertinggal lagi gitu. Akhirnya kita nungguin di situ. Nopal, ayo tak popo kali ini, tak popo untuk sampai di pos 7. Sekali ini saya nggak mau di belakang saya si Nopal. Wahyu tetap di depan, tapi rombongan Indramayu harus persis bareng si Nopal. Di belakang lah gitu ya. Persis ya. Jadi dipopo lah. Kalau sekarang posisinya si Nopal itu udah nggak bisa jalan Bang. Jadi harus dipopo. Jadi berdua temen itu saling gantian mopo di belakang gua. Kayak gitu.
Kalau gue sama Wahyu kan tugasnya untuk cari jalur bang gitu. Nah ada satu bang lapak kecil yang bisa hanya didirikan satu tenda. Ada tulisan apa gitu, tapi ada batu yang sebelah turunan itu. Di situ si Nopal dan rombongannya 3 orang itu berhenti. Padahal posisinya gue udah naik, tapi dia berhenti. Dia bilang begini bang, kayaknya kita nggak bisa lanjut bang Jen. Kita tetap di sini bang. Rombongan dari Indramayu bilang gitu. Nggak bisa, kita harus tetap lanjut cari lapak untuk diriin tenda. Nggak bisa, kita kini nggak ada tempat untuk diriin tenda. Nggak bang, kayaknya udah cukup dah bang, di sini aja gitu. Udah nggak kuat bang, si Nopal udah pasrah bang. Nggak bisa, gue bilang. Udah lanjut lagi. Nggak bang, maafin kita bang. Pihak Indramayu sampai minta maafin kita bang. Kita nggak camp di sini aja. Oke. Yaudah, kalian bertiga tolong tetap di sini, jangan kemana-mana. Yang lain yuk kita naik, cari lapak lebih lebar. Jadi kalau dapet, gua akan turun lagi untuk membantu kalian, itu untuk naik sama-sama. Nyampe pos 7, jaraknya itu nggak jauh bang dari posisi mereka itu. Cuma 10 menit tuh dari pos 7 bang, jadi cuma satu tanjakan doang itu pos 7. Gitu. Lumayan ada lapak gitu ya? Ya itu lapaknya bisa lah di pos 7 itu kan. Gua video di pos 7 doang. Akhirnya kita sampai juga di pos 7. Tahu bang jam berapa? Jam 10 malam. Dari jam 6 maghrib di pos 6, kita baru sampai di pos 7 jam 10 malam. Wah, berapa jam itu bang? Sekitar 4 jaman loh. Dan itu gue baru ngeh di situ selama itu perjalanan kita. Gitu loh. Akhirnya tim Bekasi diriin tenda, terus gue pengen memastikan yang di bawah untuk naik lagi, gue turun bang. Mereka tetap nggak bisa jalan si Novalnya, benar-benar nggak bisa jalan bang, kakinya tuh nggak bisa gerak sama sekali, cuma tertunduk begini dong. Tapi masih sadar si Noval ini bang? Nggak ada ekspresi apapun bang. Udah merem aja berarti? Merem aja bang, nggak ada ekspresi apapun. Terakhir ngobrol yang minta maaf ke gue yang di samping itu habis itu selama perjalanan dia udah gitu aja bang, merem gitu. Nggak ada ekspresi apapun. Akhirnya udah diriin tenda lah si Indramayu, pihak Indramayu itu diriin tenda bertiga. Udah jadi, akhirnya gue paksakan, gue babat itu alang-alang, rumput-rumput gue babat sebelah kirinya untuk diriin tenda gue. Karena tenda gue lumayan kecil nih, 2 orang. Tapi 2/3 berarti tenda. Iya, yang turun tuh gue sama temen gue dan Wahyu. Jadi gue nggak mau nih bang, yang di bawah itu ganjil bang. Oke, iya. Gue maunya genap yang di bawah. Jadi pas lu turun juga jadi 6 ya? Jadi 6 gitu. Yang di atas biarkan pihak Bekasi 5 orang gitu. Karena yang buat was-was saya justru yang di Indramayu ini takut kenapa-napa kan. Gitu. Selesai diriin tenda di situ, itu jam setengah 11 malam udah selesai. Gue udah masak, pihak Indramayu juga udah masak. Tidur bang, gue mau tidur. Tidurlah gue. Ada suara bang, suara tapak kaki yang ngelingin tenda. Posisinya tuh seperti ini bang, di tenda Indramayu, di tenda gue. Nggak mungkin bisa satu langkah di antara tenda gue dan tenda mereka. Oke, pasti rapet dong? Rapet bang, bahkan pintu mereka itu nggak bisa, harus dipasak. Nggak bisa dipasak pintu mereka. Itu ada jalan gini, kelilingin tenda. Gue bangun, gue lihat jam, jam 1:30 malam. Gue buka, gue beraniin buka ya, nggak ada orang. Ya. Gue tidur lagi. Gue tidur, terdengar suara kerincingan yang seperti pendaki yang tadi. Kerincingan. Dan itu berasa banyak orang di luar bang. Berasa banyak orang. Itu posisinya juga ada masih ngelilingin tenda kita. Itu masih banyak orang. Gua bangun, Wahyu ternyata juga bangun. Gue bilang, yuk, denger nggak? Denger bang, kata si Wahyu. Suara itu rame bang di luar.
Gue sampai nggak berani keluar, akhirnya Wahyu baca Al-Quran. Gue juga baca bang, minta pertolongan, tolong diberi kemudahan gitu, tolong stop apapun yang terjadi gitu. Nggak hilang-hilang, akhirnya karena capek, karena udah lelah posisi sambil baca Al-Quran, gue tertidur bang. Gitu. Nah bangun-bangun itu ada lagi bang suara ketawa perempuan, dan itu kenceng bang, itu kenceng. Wahyu bangun, temen gue juga bangun, gue bangun, semuanya pada bangun memastikan itu siapa. Itu posisi di jam 3 pagi. Siapa yang ketawa di jam 3 pagi kencang gitu ya bang? Gue buka, nggak ada siapa-siapa bang. Seingat gue pendakian kita nggak ada perempuan. Iya, laki semua ya. Laki semua. Merinding setakut-takutnya gue. Kita nggak ada yang tidur, kita ngaji di situ bang. Kita ngaji sampai jam 4 sampai jam 5 kita nggak tidur. Azan subuh kita nggak tidur. Akhirnya gue langsung pas udah pagi gue masak sarapan, gue bangun pihak Indramayu, gue konfirmasi siapa semalam yang keluar, yang jalan. Nggak bang, kita pun nggak masak, nggak jadi masak. Mereka jadi nggak jadi masak, langsung tidur bang, langsung tidur semuanya. Dan gue cuman Wahyu sama temen gue bertiga bengong. Berarti apa yang kita lalu semalam gimana bang Jen? Temen gue begitu, harap udah lupain, kita lupain. Anehnya yang bikin gue emosi bang, seluruh pendaki di Rembon itu emosi. Si Nopal seger buger bang, Sehat pagi itu? sehat, sesehat-sehatnya. Dia nggak inget apa yang terjadi semalam. Dia lari bang ke summit jam 7 pagi itu kita summit. Dia paling depan bang, lari sampai pos 7. Orang Bekasi kaget ngeliatnya. Sampai, lo kenapa Pal semalam tapi sekarang lo sehat banget? Apaan sih maksud lo? Begitu. Akhirnya sampailah di pos 8 dengan emosi masing-masing bang. Padahal dari pos 7 ke pos 8 itu deket bang, paling 20 menitan. Nyampe di puncak, singkat cerita kita udahlah sampai di puncak dengan kondisi udah normal, senormal. Gue udah seneng banget lah. Gue udah senang, akhirnya ya semua pada akhirnya ngebully si Noval kan. Lo bikin capek semalam, harus kita nyampe sini. Akhirnya kita ngecamp di jalur. Setuju gitu ya. Kita maki-maki temen lah. Oke, bercanda-bercanda gitu ya. Bercanda gitu. Tapi emang Nopal itu nggak sadar apa-apa tentang hal semalam itu? Enggak bang. Nggak inget apa-apa? Nggak inget apa-apa. Yang dia inget apa tuh bang? Ya diinget pokoknya dia naik gunung, jalan di pos 3, pos 4 ada babi, udah. Oh itu masih inget tidur, dia? masih inget. Pos 6 ke setelah pendakian ke atas nggak inget apapun dia. Oh yang sempat dibungkus pakai plastik itu? Iya dibungkus pakai plastik juga dia nggak inget. Orang gue tampar sini juga nggak inget dia. Sama sekali nggak inget. Tapi alhamdulillah sehat sih ya itu ya? Alhamdulillah sehat tuh bang. Nah jam 9 turun lah, kita udah foto-foto di puncak gitu. Turun, ya, kita masak lagi di tenda. Udah masak, gue bilang jangan lama-lama ya, langsung turun karena jauh nih treknya. Turun sampai di pos 6. Masak lagi di pos 6. Habis itu karena minta kita di pos 6 makan, selebihnya kita gas terus. Oh iya, oke. Karena takut kena malam bang. Iya. Gue takut, gue udah was-was banget, takut kena malam lagi. Turun lah bang. Singkat cerita dari pos 6 sampailah di pos 5. Dari pos 5 pas pertengahan kejadian yang kemarin itu udah lewatin nih, Nah, gue nggak ngeliat Nopal bang di situ. Gue nggak ngeliat Nopal. Jadi mereka tuh Indramayu kali ini tuh jalan duluan. Jadi gue baru di yang rombongan Bekasi. Nah udah ngelewatin pos 5 itu menuju ke pos 4. Gue nggak ngeliat Nopal. Nggak ketemu rombongan ya? Nggak. Ada dua orang gue tapi nggak ngeliat Nopal. Gue tanya sama si Denny, "Dan si Nopal mana?" "Itu bang, di bawah bang." Gue ngeliat ke bawah, sosok hitam bus ke arah Nopal. Lari Nopal dari situ bang. Gue minta, "Dia nih itu si Nopal lari." "Nopal lari, kejar, kejar." Gue lutut gue kan masih sakit bang ya. Gue akhirnya pelan-pelan,
Dia lari bang, lari dikejar sampai di pos 4 tuh ketemu. Pal, lu ngapain lari Pal gitu. Ya nggak apa-apa bang, main-main gitu kata dia tuh. Main-main bang, lari main-main kata dia. Tiba-tiba habis itu kita ketemu salah satu pendaki. Dia sendiri bang, sendiri solo hiking. Terus diledekin sama terima kasih bang, capek bang, naik bang, kita turun aja. Nah, ngapain turun, lu aja naik lagi bareng gua kata begitu. Enggak bang, capek gitu kan. Ya udah lo turun aja, asal hati-hati jangan sampai jatuh. Oke, diingetin kayak gitu. Diingetin, tapi dia sendiri orang bang. Tapi cowok apa cewek nih? Cowok. Normal ya, manusia normal nih, ya? bener-bener manusia. Oke. Karena nyambung nih diajak ngobrol kan. Turunlah kita, Noval akhirnya dipaksa untuk jangan lari, gitu lah. Turun, ada namanya kayak puncak bayangan gitulah. Pos bayangan. Iya, pos bayangan gitu. Ada satu pohon nih, kita duduk di situ, tiba-tiba hujan terus, sampai yang pohon tumbang tadi kita duduk pun patah, blok. Hujan tiba-tiba sederasnya langsung tanpa aba-aba, yang tadi terang tiba-tiba hujan bang. Pakai jas hujan, semuanya pakai jas hujan. Kita akhirnya turun, itu udah ngelewatin pos 3, kita turun. Ada ketika kita mau melewati ke arah pos 2 itu, tanjakan yang seperti batu kapur itu bang. Oke, ya. Di situ longsor. Karena saking debit airnya tuh saking banyak ya bang. Saking hujan dengan volume air yang deras, itu tanah seret gitu. Tanah yang tadi injekan buat kita itu hilang. Nah di situ kita bingung untuk turun. Akhirnya satu persatu ya kita kayak main perosotan gitu bang. Kayak gitu. Akhirnya kita turun dengan cara seperti itu. Gitu. Nah sampai mendekati pos 2 ada teman kita yang jatuh dari pihak Bekasi itu. Nah dari pihak Bekasi bilang mereka melihat satu sosok perempuan. Karena kita kan tadi 11 ya, 11. Nah pihak Bekasi yang bilang kok kita jadi 12 orang. Ada yang ngerasa kayak gitu? Ada yang ngerasa begitu. Itu pas hujan-hujan ada yang ngerasa 12 orang. Kemudian baru kita udah jalan lagi. Satu orang Bekasi yang jatuh tadi tuh merasa didorong bang. Kayak ada ngedorong. Kita namanya sebut saja si Hilmi lah bang ya. Gitu. Nah si Hilmi tuh ngerasa didorong. Gitu. Padahal si Hilmi ini posisi belakang? Paling belakang. Gitu. Posisi paling belakang. Gitu. Jadi ngerasa didorong. Gitu. Ya itu cerita dari teman-teman yang di Bekasi, sosok perempuan pada saat tak cross check sama sosok perempuan tersebut gitu. Sampailah singkat cerita di pos 2 bang. Nah di pos 2 kita istirahat memastikan semuanya selamat gitu kan. Kita makan bentar, posisi masih hujan. Akhirnya kita lanjut lagi setelah makan. Pas mau nyampe ke pos 1 yang tadi dekat pintu rimba, posisinya Nopal, Denny, gua, Wahyu itu. Karena yang sisanya yang belakang itu yang Bekasi agak jauh bang jaraknya, karena tadi jatuh harus pelan-pelan. Nah gue tetap concern di Noval gitu, takut masih jangan sampai anak macam-macam kaburan lagi larian lagi ya kan gitu. Tiba-tiba dia bilang bang dengan satu kalimat bilang, untung gua nggak jadi mati ya di Gunung Cikuray. Anjir itu bocah. Itu deket bang, udah mau deket pos 1 ya, nggak jauh lah, paling ya 30 menit lagi nyampe pos 1 registrasi ya. Dia ngomong begitu, kita baru jalan bang. Nopal tiba-tiba lari lagi. Posisinya Wahyu, kan saya lagi ngerokok nih sambil ngomong Wahyu mundur 1 langkah seperti ini. Astagfirullahaladzim, kenapa yuk? Bang,
tinggi gede itu di Noval. Pada saat dia ngeliat itu langsung lari. Wah, si Novalnya. Si Denny kan lagi, kita yang ngobrol bertiga kan ngerokok. Si Noval itu kan pasti di depan gitu. Nah, si Wahyu sampai takutnya mundur satu langkah bang, sampai nyebut astagfirullahaladzim. Itu apa? Gue nengok Wahyu si Noval udah lari gitu. Udah lari kenceng, akhirnya kita kejar dengan kondisi kaki gue juga masih sakit. Kita kejar. Wahyu sama Denny suruh lari duluan. Posisi akhirnya kan gue yang paling belakang kan dari berempat itu. Terdengar suara teriakan, tolong bang, tolong. Gue lari. Posisinya si Noval di mana bang? Jatuh bang dari jalur itu ke bawah bang, jatuh ke pinggiran jurang. Dengan kakinya itu di atas, itu nyangkut di ranting-ranting pohon bang. Wah, si Noval udah mati. Bang, lo kenapa bang? Nggak tahu bang, gue jatuh tiba-tiba bang di sini bang. Akhirnya ditolongin sama si Wahyu sama si Denny, ditolongin. Gue tanya, Pal, lo kenapa Pal? Nggak tahu bang, pokoknya gue ngerasa ada ya yang ngedorong aja gitu. Tiba-tiba gue jatuh ke kaki kiri gitu. Kita akhirnya itu tolong. Jaraknya jatuhnya dalam nggak bang? Kira-kira udah berapa meter bang si Noval jatuh itu? Nggak begitu jauh sih bang gitu. Jadi mungkin ada 5 meter. Wah, atau ya segini kan? Ya segini pokoknya. Ya segitu bang. Soalnya orang sampai gue begini bang. Iya. Jadi 3 orang, si pertama si Wahyu karena dia paling tinggi. Terus habis itu Denny dan gua. Jadi Kayak main estafet gitu iya, ya? estafet gitu untuk nolongin gitu. Jadi kita tolongin. Habis itu ya kita sambil nungguin dari tim Bekasi. Tim Bekasi akhirnya jaraknya masih terlalu jauh karena kan lari kita ya. Jadi otomatis jarak yang dari anak-anak Bekasi itu ketinggalan. Jadi gue sisanya di belakang. Akhirnya kita udah memutuskan untuk turun ke pos registrasi. Kita turun pos registrasi, kita tungguin lah di situ. Sampailah, singkat cerita, teman-teman dari Bekasi. Udah sampai, posisi itu udah sore bang ternyata. Jam berapa tuh bang? Masih nggak? Itu jam 3. Jam 3 sore. Dari jam 9 pagi bang sampai jam 3 sore. Turun, kita nggak lama di pos registrasi, kita langsung turun karena dari pihak homestay bilang jangan lama-lama kalau posisi pick up itu sampai jam 5 gitu. Kita ngejar di situ bang. Iya. Kita turun ke pos pemancar gitu loh. Sampailah di 4:30 di pos pemancaran gitu. Anehnya nggak ada satu pick up pun di pos pemancar bang. Anehnya nggak ada. Jadi akhirnya kita nunggu di pos pemancar lama sampai maghrib bang. Sampai maghrib kita tungguin nggak ada. Hujan tiba-tiba deras lagi. Nggak ada pick up itu karena apa bang? Nah jadi pada saat kita turun tuh bang, kita tanya kenapa pick up lama? Enggak bang, gue di situ udah jam 5 tapi nggak ada orang. Serius bang? Serius bang. Mereka jam 5 lu kan di situ? Iya. Dari jam 3 lu di situ ya? Jam 3 di pos registrasi, gue turun 4:30 udah nyampe di pos pemancar. Mereka nggak ngeliat kita katanya bang. Dan pada saat maghrib kita padahal makan di warung kan di pos pemancar ada warung kan. Nah hujan deras akhirnya kita tunggu. Gue turun bang ke bawah karena ada tempat WC ya. Gue turun, Wahyu turun kencing. Ada suara video. Kalian nggak bisa turun. Itu tepat bang di kuping gue bang. Itu tepat di kuping gue. Naik. Gue naik ke atas. Teman-teman nggak ada yang sama sekali. Itu posisi kita tuh udah jam 9 ternyata. Udah di jam 9 malam baru datang pick up. Tak tanya di situ bang kenapa kenapa kok jam 5 dia nggak lihat. Tak tanya di situ sopirnya, bang lo turun lama banget bang sampai jam 5 lo belum turun. Akhirnya gue turun. Akhirnya gue ini lagi
turun lagi untuk nganterin orang lain selain lo. Jadi rombongan kita itu tidak terlihat, tetapi rombongan yang lain terlihat bang. Makanya seharusnya pickup tersebut itu buat kita. Harus lu dulu ya. Harusnya gue duluan. Oh. Akhirnya dia mengutamakan yang kelihatan, yang sudah ada. Tapi Padahal gue di situ rame nggak bang rombongan pendaki banyak? Gue doang. Rombongan lu doang? Iya sisanya gue doang bang. Itu rombongan terakhir bang. Rombongan terakhir itu. Kita itu pun kita minta untuk orang warung untuk menghubungi pihak pos registrasi, pakai pihak pos registrasi itu pakai HT ngubungin ke bawah bang. Baru tahu itu ada kloter yang belum turun belum turun. Mereka pikir turunnya besok karena nggak kelihatan bang. Iya. Mereka pikir turunnya besok. Akhirnya jam 9 mereka terpaksa naik. Tanyain kenapa kok dari jam 5 kita tungguin nggak ada. Jam 5 nggak ada bang kalian. Akhirnya gue pakai nganterin yang lainnya. Nganterin turun. Kayak ditutupin berarti gitu ya? Iya bang. Itu gue shock di situ bang. Kenapa sampai turun pun gue nggak boleh turun gitu loh. Iya. Akhirnya turun nyampe di camp area itu di jam 11 bang. 11 malam. Baru sampai homestay tuh ya? Baru sampai homestay. Wah, nah setelah sampai homestay ada temen-temen lu cerita-cerita tentang di atas nggak itu? Nah, jadi pada saat di homestay Kang Bebe lah tak ceritain kondisinya karena kan ditanya kenapa lama di atas, tak ceritain ketemu sosok ini pak. Nah pihak homestay konfirmasi bahwa itu si perempuan yang hilang. Si R ini. Betul si R ini itu. Nah, dari ciri-cirinya sama persis? Sama betul, bahkan versi saya dengan versi dari teman-teman Bekasi pun sama bang. Oh, teman-teman Bekasi juga ngeliat juga berarti? Iya, jadi pada saat di base camp cerita lah kita semuanya kebuka apa yang terjadi. Ternyata pihak Bekasi pada saat turun mengalami gangguan pihak dari si perempuan R itu. Diikuti sepanjang perjalanan, maka mereka tuh lama. Iya. Pada saat turun. Kemudian dari pihak Indramayu ternyata sih ada salah satu dari rombongan mereka yang ngebawa salah satu benda. Ngebawa benda apa tuh bang? Satu batang kayu yang ukuran segini bang. Katanya mereka untuk jaga-jaga. Itu dari mana itu? Di dompetnya salah satu temennya si Nopal. Wapak mungkin bang? Iya. Wah. Dan ada satu Pak Warung di samping kami bilang itu karena kesalahan dari rombongan sekalian. Kenapa turunnya sampai saat ini gitu. Kalau gak ada yang ngubungin kalian mungkin masih di atas gitu. Kenapa malam Mas Jinal ada dengar ini kan rame-rame di luarnya. Yuk. Tadinya mau dibawa bang. Si ini tuh yang ngebawa. Oh, yang bawa benda ini pengen dibawa sebenarnya? Iya. Tapi yang bawa benda ini bukan si Nopal berarti? Bukan. Temennya? Tapi dia nggak ngalamin apa-apa bang? Dia sebenarnya mengalami melihat, tetapi dia nggak mau bang cerita di jalur iya. Karena takut Novel yang jadi kenapa-napa. Gitu. Okay. Takutnya kenapa, makanya dia nggak mau dekat sama si Novel bang. Dia selalu di rombongan di Bekasi. Ketika terjadi yang kita jam 7, yang pos 7 itu, dia baru terpaksa untuk nemenin Nopal. Dan kita diriin di tenda itu pun mereka terpaksa. Gitu. Jadi ternyata apa yang gue alami itu bukan cuma gue sama Wahyu yang alami. Ketika di tenda mereka juga nggak tidur ternyata bang. Hanya Nopal yang tertidur. Mereka berdua pun mendengar. Juga gitu. Ya mereka berdua mendengar suara tapak kaki, suara kencing, mereka juga suara dengar. Keramaian gitu. Suara keramaian mereka dengar. Gitu. Dari pihak Bekasi pun menyatakan sama. Di pos 7 mereka juga dengar suara. Ketika ada suara yang gede itu bang, pihak Bekasi juga sebenarnya dengar. Tapi mereka nggak mau cerita karena ingat kalimat gua, apapun yang kalian dengar hiraukan. Oh iya, sebelum berangkat itu pas malam. Betul. Itu ya. Iya. Jadi pada saat kita konfirmasi di bawah semuanya, berarti apa yang gue alami bukan halusinasi bang, tapi karena mereka juga merasakan yang sama. Bang, si Nopal kan sempet jatuh dia lari itu. Enggak lu gali literasi lebih dalam lagi tentang kenapa dia jatuh itu bang? Apa dijorokin apa gimana? Iya, Pak, gue pas pulang ke Jakarta, semuanya pulang. Kita berhenti lah di Indomaret
Terus gue tanya, Pak lo masih ingat lo jatuh kenapa? Ingat bang, dia jatuh karena didorong oleh sosok itu. Jadi ketika misalnya dia sebenarnya nggak lari kata dia jalan santai tek 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 tek. Nggak lari, Nggak lari ngerasanya. jalan biasa. Dia jalan biasa. Seingat bahkan ketika dia nengok itu ada gue dan kawan-kawannya. Dia ngerasa nggak sendiri bang. Iya. Nah tiba-tiba pada di posisinya di samping kanannya itu ada sosok itu langsung diorokin dia Dan jatuh langsung. Itu versi Nopal. Versinya si Wahyu sosok hitam besar. Versi Nopal pun sama. Dan ketika turun saya kan sempat ngeliat sosok itu langsung lari ke arah Wahyu pun sama bang. Sosok hitam besar tinggi ini. Saya pikir ya ini gue paling halusinasi aja lah karena kecapean semalam udah mengalami banyak banget kasus kayak gini. Kejanggalan Gitu. Ternyata enggak. Jadi yang dialami oleh Wahyu sama Nopal pun ngelihat yang sama. Hampir semuanya berarti bang. Hampir rombongan ya. Satu rombongan Kena semua tuh. kena semua bang. Mungkin nggak sih bang gara-gara satu wapak ini bang? Kalau menurut lu? Jadi dia nggak berani minta maaf ataupun cerita ke gue bang. Mintanya ke temen gue tuh. Dia bilangin saya ke temen. Iya. Sebenarnya dia dibawa untuk menjaga-jaga. Oke, pegangan dia lah ya. Pegangannya dia. Oke. Gitu. Kita kan nggak tahu kan di gunung bentrok lah. Betul. Ininya. Dia nggak tahu bang kasus itu. Yang kedua karena mungkin si Novel baru sama dari awal pendakian juga dia kan udah bilang bikin capek lah. Iya. Omongannya nggak bisa dijaga lah ya. Betul. Nah akhirnya si Nopal lah yang minta maaf ke gue, Bang Jenal, sorry kalau gue menyusahkan. Gitu. Gue next kalau naik gunung gue akan Lebih baik lagi dari itu ya. Itu. Tapi sekarang masih naik gunung Novel? Udah enggak bang. Mereka udah enggak. Yang dua yang bawah itu terakhir naik gunung sama gue di Cermai sama si Wahyu. Okay. Setelah itu Wahyu nggak mau naik lagi. Sama mereka? Enggak, bener-bener dia nggak mau naik gunung lagi bang. Trauma bang. Trauma di Gunung Cermai? Iya. Berarti banyak terornya juga tuh bang? Banyak banget. Itu ke fisik bang terornya bang. Ke fisik? Ke fisik, ke benda bang, fisik ya. Oke. Itu nanti kita ceritain kalau ini ya. Boleh ya? Kalau mampir lagi nanti ya? Boleh. Oke, Bang Jenal, thank you banget nih Bang. Udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang keren banget menurut gua. Ini di Gunung Cikuray. Itu pada tahun 2021 November tanggal 5 bang. Itu mungkin agak keringanan pandemi ya pada saat itu ya? Betul. Lagi sedang sepinya berarti. Lagi sepi-sepinya memang. Nah itu sempat bikin vlog juga nggak di pendakian itu? Itu full bang, dari base camp sampai puncak tuh ada videonya dia. Pas turun aja bang gue nggak ngevlog karena fokus hujan terus debit airnya tuh bener-bener itu gunung kedua debit air terbesar gue melakukan pendakian. Kayak air bah gitu berarti. Air bah, benar-benar air bah itu bang. Dari atas ke bawah. Iya, air bah. Ini kan pendakian full dokumentasi. Bagi teman-teman yang pengen ngelihat dokumentasi aslinya ya di YouTube-nya itu YouTube lu apa namanya bang? Zen Spasi Venture. Zen Spasi Venture, jadi Zen Venture. Zen Spasi Venture. Iya. Nggak pakai tulisan spasi gitu kan? Usah. Zen Adventure gitu berarti ya? Zen Venture. Zen Venture gitu. Oke, nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi bagi teman-teman yang pengen ngeliat video vlog pendakiannya ya di Gunung Cikuray pada tahun 2021. Oke bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan bang buat teman-teman semua bang? Ya buat teman-teman kalau misalnya terutama khusus pemula ya bang. Karena sekali ini gunung tuh ramai dan yang gua amati, yang sering gua ketemu di jalur itu rata-rata teman-teman baru lah atau pemula. Sebaiknya pada saat melakukan penggunaan itu ya prepare terlebih dahulu. Fisik, mental, toolsnya, peralatan semuanya di prepare. Jangan sampai kita naik gunung, baju kita nggak dilapisi plastik ataupun yang lainnya sehingga ketika hujan basah semua. Takutnya hipo kan bang. Takutnya hipo. Terus yang fisik juga harus diperhatikan karena setelah melakukan pendakian setelah Gunung Cikuray ini bang, banyak banget ketemu teman-teman baru. Itu banyak banget kasus yang terjadi yang gue alami. Entah itu dia ditinggal hipo, temennya. iya. Ditinggal temennya juga sering dia. Ditinggal temennya gitu loh.
kena badai, itu banyak. Jadi buat teman-teman riset terlebih dahulu gunung yang pengen didaki. Terus kalau misalnya benar-benar pengen baru, ya jangan langsung ke gunung tertinggi lah, atau jangan terjal ya. Papandayan boleh, perahu boleh, yang pendek-pendek jangan langsung. Yang buat teman-teman yang lain juga, kalau misalnya udah ngajak, udah kadung ngajak, ya jangan emosi, di backup gitu loh. Itu di backup, terus ya diedukasi lah bang. Gitu. Dan satu lagi bang ya, melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman bang ya. Betul. Biar bisa mengcover satu sama lain gitu ya. Betul bang. Oke, mungkin itu jadi dari gua Bang Mange dan juga Bang Jenal. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.